Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Panji Gumilang terjerat banyak kasus dan terancam dipidana dalam waktu yang tidak singkat. Jika ini terjadi, pesantren Al Zaitun akan kehilangan pucuk pimpinan dan berpotensi terjadi perebutan posisi pucuk pimpinan di antara elit Al Zaitun. Bagaimana peran pemerintah menjaga eksistensi Al Zaitun? Pemirsa, inilah Top Review. Selasa pagi 1 Agustus 2023, ribuan santri berkumpul di halaman Masjid Rahmatan Lil Alamin Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Sesaat kemudian, pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang muncul menemui para santri dan menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya, Panji Gumilang menyampaikan akan pergi ke Jakarta dan meminta santrinya untuk tidak usah khawatir. Pada Selasa siang, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Panji Gumilang tiba di Bareskrim Polri, didampingi tim kuasa hukumnya. Pemeriksaan Panji dilakukan secara maraton hingga malam hari dan langsung dilakukan gelar perkara. Dalam jumpa pers, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyampaikan bahwa Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang akhirnya ditahan di rutan Bareskrim. Pimpinan Ponpes Al Zaitun itu akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga 21 Agustus mendatang. Penahanan ini dilakukan usai penyidik menetapkan Panji sebagai tersangka dan dijerat 3 pasal dalam kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Di luar kasus dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian, Panji Gumilang juga terancam kasus lain, di antaranya pencucian uang dan dugaan penyalahgunaan uang negara, pemalsuan, penggelapan, hingga pencaplokan. Dalam kasus tersebut, bukti awalnya sudah diserahkan PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat kepada kepolisian. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali, karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung, tetapi juga ada laporan-laporan lain yang bukti-bukti awalnya sudah diserahkan oleh PPATK dan oleh sumber lain dari masyarakat. Masalah serius yang membelit Panji Gumilang ini tak pelak menimbulkan tanda tanya, khususnya bagi santri dan wali santri Al Zaitun, khususnya terkait masa depan pendidikan mereka. Pihak Al Zaitun memastikan pesantren akan jalan karena Panji Gumilang dalam mengelola pesantren tidak sendiri, tapi dibantu kolega-koleganya. Ya, karena di sana ini kan Pak Panji tidak sendiri, tentunya bersama-sama sahabatnya yang bekerja sama. Ya, sekarang sahabat-sahabatnya lah yang mungkin fokus untuk mengelola di sana. Namun sementara itu, pemerintah juga menjamin hak-hak konstitusi para santri dan pondok pesantren Al Zaitun. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada masalah dengan pesantren Al Zaitun. Yang bermasalah adalah pribadi Panji Gumilang. Namun, pada saat yang sama, Menko Polhukam mengisyaratkan akan ada sejumlah campur tangan pemerintah di pesantren Al Zaitun. Bahwa kasus Al Zaitun itu bukan pondok pesantrennya yang bermasalah, tetapi orangnya yang berdasar ukuran-ukuran hukum pidana bukan lagi patut diduga, tapi sudah disangka. Ya, bukan diduga sekarang, disangka secara resmi. Artinya nanti struktur pondok pesantren juga akan makanya kita akan rapat dulu, ini mau diapakan yang penting.
Figur Panji Gumilang memang kontroversial. Mantan Kepala BIN mengungkap bahwa Panji Gumilang merupakan mantan pentolan gerakan makar NII yang sengaja dilemahkan dengan diberi mainan berupa pesantren Al Zaitun. Mengarahkan Kami bergerak di bidang ekonomi. Dia punya bahan bergerak di sekitar Kalimalang itu, bergerak itu untuk anggota-anggotanya. Memang ada, diarahkan menjadi ekonomi. Prinsipnya waktu itu kata Pak Yoga, biarkan punya duit, biarkan punya gedung bagus, biarkan punya Mercy 4, istri 4. Kalau istri 4, Mercy 4, tidak sempat lagi angkat senjata, kira-kira gitu. Itulah prinsip yang berguruannya begitu. Jika benar bahwa Panji Gumilang terkait operasi intelijen dalam rangka pelemahan NII, maka kasus hukum yang menimpanya serta adanya potensi pergantian kepemimpinan di pesantren Al Zaitun layak dibaca bahwa Al Zaitun memasuki babak baru dalam eksistensinya. Dan momen Panji Gumilang pamit kepada santrinya di halaman Masjid Rahmatan Lil Alamin bisa jadi merupakan akhir dari era Panji Gumilang di Al Zaitun.